Welcome back again with Kang Adi Channel. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Nah, buat kalian nih teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan saya Kang Adi. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar konten-konten kita FYP. Dan tentunya ada beberapa hal yang sangat fundamental yang harus kalian tahu, yaitu jam upload konten ya. Jadi ini sering kali jadi polemik ya buat kreator pemula. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai jam upload konten buat kamu-kamu yang baru aja bangun akun di TikTok. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita yang informatif di channelnya Kang Adi. Akhir-akhir ini TikTok memang menjadi sebuah platform yang sangat disukai oleh para konten kreator pemula, terutama usia-usia remaja yang sedang berusaha meniti karir di TikTok. Karena TikTok itu cukup mudah ya untuk mendapatkan traffic, karena TikTok ini adalah sharing platform. Meskipun dengan follower yang sedikit, kalian bisa mendapatkan views yang cukup banyak. Oleh karena itu, ketika kalian terjun di TikTok dan kemudian berhasil, kalian akan mendapatkan sebuah exposure dan kemudian akan datang juga tuh pundi-pundi cuan buat kalian. Tapi kali ini saya tidak akan bahas itu, yaitu kita akan bahas buat kalian nih para pemula, kira-kira untuk menentukan jam upload konten tuh jam berapa sih Kang? Dan kemudian sehari berapa konten sih Kang yang harus saya upload? Nah gitu ya. Seringkali banyak pertanyaan di video-video saya mengenai jam upload yang baik. Namun tidak serta-merta ketika kita mulai menjadi seorang konten kreator ini harus langsung FYP, karena ada hal-hal lainnya yang akan kita bahas nanti ya. Jadi langsung saja kita bahas karena saya tidak akan membuang waktu kalian. Kita langsung masuk saja ke slide-nya ya teman-teman semua ya. Nah, di sini saya sudah buat slide teman-teman semua. Kita lihat di sini, kita perbesar dulu ya. Oke. Cara menentukan jam upload konten. Kita back dulu. Nah, ini ya. Untuk menentukan jam upload konten nih teman-teman nih yang baru saja membangun akun, masih nol followernya, nggak usah khawatir. Harus upload jam berapa, kemudian kira-kira bakal FYP nggak ya. Nah, kita bahas dulu salah satu hal yang fundamental adalah jam upload konten ya. Yang pertama nih buat kamu yang baru banget terjun di konten kreator, terutama di TikTok, kalian harus tahu dulu nih isi konten kalian temanya bakalan seperti apa ya. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya ketika kalian menentukan isi konten dan tema. Kemudian yang keduanya, kalian harus menentukan niche atau target ya. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Kita bicara garis besarnya dulu. Ini niche atau target itu adalah nanti kira-kira konten kita nih akan kita sampaikan atau didistribusikan oleh TikTok untuk siapa. Karena seringkali kita terlalu random. Pada akhirnya konten-konten kita itu sulit mendapatkan traffic yang cukup banyak, karena TikTok kadang nge-share-nya mungkin ke yang suka otomotif, kadang nge-share-nya ke yang suka masak, kadang yang nge-share-nya ke suka travel. Nah, jadi makanya kita harus tahu dari sejak awal ya. Jadi poin pertama adalah isi konten, yang kedua niche target, baru kita akan tahu nanti jam prime time-nya mereka. Oke. Kita lanjut ke slide yang kedua supaya kalian mudah ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, oke. Sorry ya. Nah, ini ya. Untuk menentukan jam upload konten. Nah, tadi isi konten serta tema ya. Nah, teman-teman pastikan ketika sedang membuat konten itu harus tahu dulu apakah kalian akan membuat konten tersebut entertaining, edukatif, informatif ya, atau kalian hanya sekedar review produk ya. Jadi ketika kalian ini ingin menjadi seorang konten kreator, usahakan goals-nya di mana, karena tanpa goals yang jelas tuh kalian nantinya akan kebingungan nih. Bahkan tidak sedikit loh orang-orang yang bahkan follower sudah besar tapi tidak dapat cuan. Itu yang sayang ya teman-teman ya. Oke, kita bahas ya. Anggap saja saya membahas mengenai isi konten yang edukatif ya. Nah, jadi isi konten ini saya harus konsisten. Edukasi mengenai apa? Edukasi mengenai pengembangan akun TikTok. Jadi kita buat nih konten pilarnya, edukasi pengembangan akun TikTok serta afiliasi. Kita buat lagi nih konten pilar berikutnya adalah motivasi, dan yang ketiganya adalah informasi mengenai TikTok ya. Jadi kita harus bikin 3 konten pilar tuh. Gimana caranya? Teman-teman bisa masuk nanti ke video yang ini ya untuk bikin konten pilar, bikin skrip ya. Itu nanti kalian bisa lihat di sana, semua sudah saya siapkan formulanya. Oke. Kita lanjut next ke niche atau target audience kita. Nah,
Untuk konten-konten edukasi, terutama TikTok serta afiliasi, saya targetkan untuk anak-anak remaja atau wanita serta pria remaja berusia 20 hingga 28 tahun. Atau mungkin saya bikin juga target di 20 tahun hingga 35 tahun ya, teman-teman ya. Itu bisa jadi di usia-usia tersebut usia-usia produktif di mana orang-orang sedang berusaha mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk di usia dewasanya nanti ya. Mungkin di usia 40 mereka ingin settle, jadi saya bikin konten pengembangan akun serta afiliasi. Nah, ketika sudah tahu nih, saya sudah tahu ternyata audiens saya ini pria dan wanita berusia anggap saja 20 tahun hingga 35 tahun. Berarti saya akan mulai klasifikasikan berdasarkan profesi ya. Nah, ini ada di profesi. 20 tahun sampai 25 saya anggap mereka kuliah. 25 sampai 35 tahun berarti saya anggap mereka seorang wanita karir atau seorang pekerja kantoran. Nah, ketika saya sudah tahu dua poin tersebut, saya akan mulai mengklasifikasikan demografi mereka, yaitu tempat tinggal mereka. Saya akan klasifikasikan mereka tinggal di kota besar. Kenapa sih di kota besar? Karena di kota besar itu satu, kita harus bisa survive ya, terutama orang-orang yang jauh dari orang tuanya, mereka harus struggle untuk bertahan hidup, kemudian menata keuangan mereka, sehingga mereka harus mencari sampingan ya. Dan konten kreator ini sebenarnya menjanjikan sekali loh kalau kita seriusi, oke? Nah, yang ketiga adalah kesukaan mereka. Jadi saya akan riset dulu tuh. Saya akan mulai buka Google, kemudian saya akan cari kesukaan konten-konten dari usia 21 sampai 25, 25 sampai 35. Saya akan breakdown dulu. Nah, setelah tahu semuanya, kemudian saya akan bagi 3 jam upload konten, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Kenapa saya ambil pagi, siang, dan malam hari? Jadi, ketika pagi-pagi itu kadang-kala ya, teman-teman ya, ketika kita bangun tidur, kita pasti yang kita ambil tuh untuk anak-anak Gen Z ya, bilangnya sekarang atau kaum milenial itu selalu pasti pegang handphone kayak begini. Dia langsung buka scroll media sosial, entah itu Instagram, entah itu short, entah itu TikTok ya. Mereka pasti akan buka dulu. Di situ kita bisa upload. Karena di sana waktu belum terlalu padat ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang berusia 20 sampai 25 tahun. Tapi ketika usia 25 sampai 35 tahun, di sana sudah mulai mereka sambil make upan lah, sambil sarapan lah, mereka masih lihat-lihat konten. Kemudian kenapa siang hari? Siang hari itu adalah jam istirahat yang paling ideal. Jadi seringkali entah itu mahasiswa, entah itu pekerja kantoran, jam 12 siang itu pasti mereka sedang ada di suatu tempat ya, entah sedang makan atau sedang kongkow dengan teman-temannya. Jadi saya targetkan jam 12 siang. Yang terakhir adalah jam primary time yang sangat bagus sekali itu jam 7 malam. Kenapa? Jam 7 malam itu biasanya orang-orang mulai beristirahat di dalam rumah ya, dan disanalah mereka mulai scroll-scroll hiburan, nonton di TikTok, YouTube atau kemudian yang lainnya ya. Nah, saat itulah kemudian kita bisa bagi nantinya bahwa waktu tersebut itu pastinya tidak semua needs ya akan sama. Jadi kalau kalian sudah tahu bahwa klasifikasi usianya berapa, profesinya apa, kalian akan dengan mudah membagi waktu mereka. Kalau kalian bingung, kalian bisa pakai Google Bard yang mungkin AI yang lebih apa ya, relevan ya, mungkin lebih kekinian, dan dia sudah apa ya, sudah up to date lah ya dibanding ChatGPT. Nah, atau kalian juga bisa searching di Google ya, atau googling lah, kalian nanti bisa lihat di sana, riset juga anak-anak usia sekian dan sekian itu, atau orang-orang yang usia sekian dan sekian itu jam-jam senggangnya jam berapa. Itu bisa jadi rekomendasi buat upload konten kalian. Nah, namun selain itu ada juga poin yang sangat penting adalah kalian harus pastikan kualitas konten kalian. Bukan sekedar isi konten saja, tetapi adalah mulai dari sisi audio, pencahayaan juga ya. Nah, jadi untuk sisi kualitas video nanti kita akan bahas di video berikutnya, karena mungkin biar nggak terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk saat ini saya coba share hasil riset saya selama 6 bulan konten TikTok. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalian bisa tonton video di atas untuk video-video yang lainnya ya, untuk bikin skrip, kemudian cara mengembangkan akun, supaya kalian juga bisa saling berkesinambungan ya nontonnya teman-teman semua. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semua ya. Sampai jumpa di next video dengan judul meningkatkan kualitas konten di TikTok, YouTube, serta di
Instagram. Jadi teman-teman pastikan follow Kang Adi, subscribe, like, and comment, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.